Selamat siang Bapak Perminas. Di sini saya akan mempresentasikan asesmen risiko pada mata kuliah manajemen risiko perusahaan. Saya atas nama Dolfinus Agung Hermanto Bupati dengan NIM 111700261. Di sini saya akan langsung mempresentasikan pada bab 2 pada profil perusahaannya. Yang pertama-tama yaitu profil perusahaan. Sumber baru motor Jalan Mangkubumi ini adalah showroom motor Yamaha yang berdiri sejak tahun 1980. Yang pada awal mulanya perusahaan ini bergerak di bidang jual beli motor sejak tersebut. Seluruh karyawannya berasal dari keluarga atau bersifat familiar. Sampai sekarang pun sudah banyak sekali cabang-cabang yang bergabung dalam grup Sumber Baru. Namun demikian, karena tuntutan zaman semakin berkembang, maka efektivitas dan efisiensi kerja, dan satu hal yang sangat penting adalah terciptanya kondisi kerja yang dinamis, di mana semua pekerja diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengaktualisasi diri sebagai pemain lama dalam pengelolaan showroom di Yogyakarta. Sumber Baru Motor sudah banyak memiliki keunggulan dibandingkan showroom lain. Jam terbang dan pengalaman sudah cukup lama pada bisnis ini menjadi Sumber Baru Motor mempunyai brand yang cukup kuat di antara showroom-showroom yang ada di Yogyakarta. Jaringan bisnis yang terjalin mencapai luar kota, mulai dari kota Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan kota-kota besar lainnya. Hal ini didorong oleh rasa familiar pemilik perusahaan dalam menghadapi relasi kuatnya jaringan bisnis Sumber Group. Pelanggan serta perantara didukung oleh pelayanan para stafnya. Nah, di sini yang bagian kedua yang saya akan jelaskan adalah rencana bisnis. Tujuan adanya Sumber Baru Motor ini adalah untuk memenuhi harapan yang diharapkan oleh konsumen atau pengguna, atau lebih khususnya pengguna sepeda motor roda 2. Untuk memberikan pelayanan pada konsumen khususnya di wilayah Yogyakarta yang akan menjadi pilihan utama konsumen yang diberikan pelayanan, kemudian pelayanan dan kemudahan dan kepuasan, sehingga pelanggan dengan adanya Sumber Baru Motor tersebut sebagai dealer penyedia kendaraan roda 2 dapat menjadi salah satu showroom yang diidolakan oleh para konsumen. Yang bagian ketiganya itu proses bisnis. Proses bisnisnya itu yang pertama dari 5 ini ada penyedia kendaraan roda 2, di mana sebagai bentuk proses untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menggunakan kendaraan roda 2, yaitu motor sebagai alat transportasi oleh konsumen. Yang kedua, konsumen membeli kendaraan yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai dengan keinginan konsumen dalam memenuhi kebutuhan primer konsumen. Nah, yang ketiga ada untuk melakukan penjualan produk dengan menggunakan iklan papan maupun online. Di mana iklan papan atau online ini, iklan papan lebih ke fisik. Fisiknya dalam artian baliho seperti itu, Pak. Dan juga yang kedua ini secara online bisa menggunakan media sosial seperti Bukalapak, Shopee, Instagram, Facebook adalah salah satu cara untuk mencapai target para sales-salesnya atau karyawan-karyawannya. Nah, yang keempat di sini ada melakukan event sebagai salah satu cara untuk menarik konsumen dalam penjualan. Nah, untuk event tersebut ini, di situ karyawannya menawarkan produk-produk baru dari Yamaha seperti motor Matic, motor sport, seperti itu, Pak. Yang kelima ada penggunaan media sosial sebagai sarana jual beli. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, media sosial ini sangat baik dan bagus untuk dijadikan sarana jual beli. Maksudnya lebih gampang
dan juga mudah untuk diakses melalui online. Yang sebagai berikutnya di sini ada histori risiko. Yang pertama, saya mengambil dari risiko eksternal bagian risiko ekonomi. Kenapa saya ambil risiko ekonomi ini sebagai risiko eksternal? Di mana risiko ekonomi yang terjadi di lingkungan eksternal perusahaan sumber baru motor Sentral 1 Mangkubumi ini, yaitu di mana terjadinya penurunan terjualnya produk atau pendapatan per bulan perusahaan yang menurun akibat terjadinya COVID-19 dari tahun 2019 hingga saat ini. Untuk saat ini sudah ada kemajuan dan beberapa kenaikan pada penjualan sumber baru motor tersebut, Pak. Di mana sangat berpengaruh pada ekonomi konsumen sebagai pembeli kendaraan. Atau hal ini juga berpengaruh pada pendapatan sales atau karyawannya. Karena di sini karyawan harus mengejar target per bulannya, harus menjual berapa untuk mendapatkan gajinya, seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang resiko internal. Nah, resiko internal di sini saya mengambil 2 resiko, yaitu resiko operasional dengan satunya adalah resiko sosial. Kenapa saya menggunakan 2 resiko ini, yaitu resiko operasional dan sosial? Yang pertama saya akan jelaskan resiko operasional yang terjadi di lingkungan internal perusahaan sumber baru motor Sentral 1 Mangkubumi ini. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan beragam kegagalan di era pandemi seperti saat ini. Lembaga keuangan harus meninjau kembali manajemen risiko operasionalnya dengan terbatasnya hubungan tatap muka yang terjadi saat pandemi COVID tersebut, sehingga kegiatan operasional lembaga keuangan terancam berkurang kualitasnya karena aktivitas atau mobilitas para penduduk atau konsumen itu berkurang karena adanya pembatasan aktivitas oleh pemerintah, seperti itu, Pak. Di sini saya akan lanjutkan kegiatan operasional lembaga keuangan ini juga menurunkan motivasi para sales atau penjual produk sebagai salah satu cara mendapatkan tambahan gajinya, Pak. Yang berikutnya saya akan jelaskan tentang resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian yang terjadi pada perusahaan sumber baru motor atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagainya. Dampak krisis sosial ini di mana hal ini disebabkan oleh COVID-19 pada dasarnya, yang menyebabkan banyak orang yang menganggur dari pekerjaan tersebut, sehingga menurunkan ekonomi para pekerja karena menurunnya lowongan kerja dan juga dibatasi waktu tatap muka karena adanya peraturan daerah seperti PPKM sebelumnya. Yang berikutnya saya akan jelaskan analisis SWOT, di mana analisis SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threats ancaman. Analisis SWOT ini mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kekuatan, kelemahan, dan juga ada ancaman, peluang. Nah, di sini kita harus menggunakan bagaimana kita mengontrol segala segala analisis ini. Analisis yang kita gunakan bisa terkontrol dengan baik. Nah, di sini saya sudah membuatkan bagannya. Yang pertama saya menjelaskan dari kekuatan atau strength. Yang pertama itu memiliki karyawan yang banyak di setiap dealer-dealernya. Yang kedua memiliki banyak cabang dealer. Yang ketiga memiliki kegiatan event yang diikuti. Yang keempat, ada selalu update menggunakan media sosial sebagai sarana jual beli. Nah, itu salah satu kekuatan sumber baru motor, di mana hal ini
yang membuat sumber baru motor ini meningkat dalam penjualan seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Nah, karyawan memiliki gaji yang kecil sehingga harus mengejar target agar mendapatkan gaji yang besar. Maksudnya gaji yang standar seperti itu, Pak. Yang selanjutnya ada jumlah produk yang kurang di gudang dan sering kehabisan stok produk seperti itu, Pak. Yang ketiga ada kurangnya disiplin karyawan terhadap pekerjaan. Kurangnya disiplin ini terjadi karena itu pada poin kedua atau poin pertama, kurangnya pendapatan salesnya atau karyawannya, Pak. Nah, yang ketiga ini ada opportunity atau kesempatan, di mana sumber baru motor ini menggunakan kesempatan, menggunakan event ini sebagai salah satu cara untuk menarik konsumen, untuk menarik minat pembeli. Nah, yang kedua ini dia menggunakan sumber baru motor menggunakan media sosial sebagai sarana jual beli yang lebih gampang. Karena di era pandemi saat ini orang-orang lebih banyak tinggal di rumah dan menggunakan sosial media. Maka dari itu sumber baru motor ini menggunakan media sosial untuk berjualan seperti itu. Yang ketiga ada memodifikasi beberapa kendaraan yang dapat menarik konsumen karena terlihat berbeda dari dealer yang lain seperti itu. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang threats atau ancaman. Nah, ancamannya di sini ada 3. Yang pertama, ancaman adalah di mana karyawan yang dapat membawa pergi uang atau bayaran kendaraan yang diinden atau diorder. Karena tugas karyawan menjual barang. Nah, ketika ada konsumen yang mengorder atau memesan motor atau kendaraan tersebut dengan syarat inden, itu harus menunggu beberapa bulan agar kendaraannya bisa sampai. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, yang kedua ada kekurangan stok kendaraan. Nah, sumber baru motor ini sering kehabisan stok kendaraan karena menjaga dalam pandemi ini menurunkan beberapa kendaraan saja seperti itu. Yang ketiga ada waktu inden atau order yang memakan waktu 2-6 bulan karena kurangnya stok kendaraan, sehingga membuat dealer ini menyarankan atau harus membuat konsumen agar mengorder dulu baru bisa diselesaikan, baru bisa diantarkan seperti itu. Selanjutnya bab 3 itu ada kajian literatur. Saya akan jelaskan di sini konsep risiko. Di mana konsep risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko adalah salah satu kemungkinan terjadinya yang dapat menimbulkan kerugian. Terjadinya peristiwa menyimpang dari apa yang diharapkan untuk namun penyimpangan ini baru terlihat bila sudah terbentuk kerugian. Nah, selanjutnya di sini ada risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan risiko dalam Webster Dictionary mendefinisikan suatu potensi adanya kehilangan. Dari sini saya bilang risiko ini dapat didefinisikan sebagai peluang terjadinya kejadian yang merugikan yang mengakibatkan adanya ketidakpastian. Dari apa yang dihadapi, ketidakpastian adalah suatu proses perbuatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang seperti itu, Pak. Nah, definisi lain yang menjelaskan tentang pengertian risiko juga diutarakan oleh Abs Salim dalam 2010. Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian atau loss, sehingga dari beberapa definisi yang telah diutarakan dapat
diambil kesimpulan bahwa risiko adalah suatu sini saya akan langsung menjelaskan bagian proses manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses di mana perusahaan mendefinisikan atau mengukur, mengelola, dan mengungkapkan semua risiko, terutama yang meningkatkan nilai stakeholder. Sebuah proses yang sistematika tertanam dalam sebuah sistem perusahaan tentang pengendalian internal yang mencakup semua aktivitas bisnis, begitu Pak, untuk memenuhi kebijakan yang dipengaruhi oleh dewan direksi yang ditujukan untuk memenuhi tujuan bisnis. Itu. Nah, yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang penanganan risiko. Penanganan risiko, dengan adanya risiko ini kita diharapkan atau diharuskan untuk menangani risiko tersebut dengan cara mengidentifikasi lalu menganalisa dan mengendalikan risiko tersebut agar kemungkinan kerugian yang terjadi menjadi kecil atau bisa disebut atau bisa kita bilang meminimalisir kerugian pada risiko yang akan diterima oleh perusahaan. Contohnya risiko operasional, risiko ekonomi, risiko sosial, itu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pekerjaan oleh karyawan yang disampaikan pimpinan, seperti itu, Pak. Beberapa risiko yang terjadi juga tidak serta-merta berasal dari lingkungan internal, karena ada juga yang berasal dari lingkungan eksternal atau secara global. Contohnya COVID-19 ini adalah salah satu risiko yang menyebabkan kurangnya konsumen yang datang secara langsung ke dealer sumber baru motor, sehingga menurunkan pendapatan perusahaan dan juga pendapatan bulanan karyawan. Nah, maka dari itu, untuk melangsungkan dan juga membawa konsumen atau menarik minat konsumen dengan cara mengikuti event-event otomotif dan memamerkan kendaraan-kendaraan dengan modifan yang menarik hingga dapat menarik minat pembeli konsumen, seperti itu, Pak. Bab 4 ini bagian asesmen risiko. Di sini saya sudah menjelaskan tentang risiko ekonomi. Nah, faktor risiko yang pertama ini ada risiko ekonomi. Nah, kelompok risikonya uang. Peristiwanya itu menurunnya pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh munculnya virus corona ini. Nah, akar masalahnya ini adalah virus corona yang menyebabkan terbatasnya aktivitas konsumen untuk bertemu langsung dengan sales, seperti itu. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kenapa saya bilang kelompok risiko ini menjadi kebijakan pemerintah? Karena peristiwa ini menyebabkan pendapatan atau gaji sales menurun karena dibatasi oleh masalah global dan peraturan pemerintah, itu karena virus corona. Nah, penyebab atau akar masalahnya itu adalah pembatasan aktivitas oleh pemerintah yang untuk menurunkan angka terpaparnya virus corona, seperti itu, Pak. Yang kedua ada risiko operasional, di mana di sini saya menjadikan kelompok risiko itu adalah karyawan. Peristiwanya kinerja yang menurun karena pembatasan aktivitas oleh pemerintah, dan juga kinerja karyawan menurun karena pendapatan yang menurun karena pandemi COVID-19 ini, Pak. Akar masalahnya adalah pandemi virus corona ini yang menyebabkan kurangnya aktivitas pada dealer. Nah, yang kedua itu ada permintaan. Kenapa saya menggolongkan permintaannya dalam kelompok risiko? Karena peristiwanya itu kurangnya permintaan pasar. Bukan permintaan pasar dari pelanggan, tapi kurangnya aktivitas sehingga menurunkan pendapatan suatu usaha. Karena itu juga banyak produk yang harus diinden, harus dipesan dengan jauh-jauh hari, seperti itu, Pak. Karena kita meminimalisir untuk terpaparnya virus corona ini, Pak. Yang ketiga, saya di sini mengambil jenis risiko sosial. Dengan risiko sosial ini saya mengelompokkan sebagai lowongan kerja.
Kenapa saya bilang lowongan kerja? Kurangnya lowongan kerja menyebabkan banyak orang yang menganggur dan juga dikekang oleh peraturan pemerintah di mana dibatasi aktivitas penduduk. Akar masalahnya itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM seperti itu, Pak. Yang kedua ada persaingan. Di sini saya menggolongkan persaingan dalam kelompok karena persaingan otomotif terjadi sangat ketat dengan menyediakan berbagai jenis kendaraan dan beragam harga yang ditawarkan untuk menarik minat para pembeli seperti itu, Pak. Persaingan antara dealer motor Suzuki, Yamaha, Honda dan dengan menawarkan beragam harga seperti itu. Selanjutnya di sini saya memaparkan sedikit dari beberapa hasil identifikasi saya, yaitu lebih banyak penjualan yang terjadi pada bulan Juni daripada bulan Mei. Karena pada bulan Mei itu baru terjual 9. Nah, ini perubahannya lebih besar karena pada 10 Juni saja sudah terjual 22 yang dikirim 3 dan dari 10 Mei hanya terjual 9. Progres masih ada 13 dan persennya ini 244%, ditambah dengan 1 dari Tokopedia yang terjual seperti itu, Pak. Nah, di sini saja kita melihat bahwa Sentral 1 ini melambung pesat setiap bulannya. Hanya karena pada bulan Mei ini menurun karena akibat yang seperti yang saya bilang tadi, karena ada beberapa kendala pada aktivitas yang kami lakukan seperti itu, Pak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Pak.